Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya AM Grape Garden. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Amin 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 ya robbal alamin. Baik, di video kali ini saya akan update tabulam pot anggur varian Tamaki pot 40 yang saya jadikan dokumentasi. Ini name tag yang saya buat dokumentasi. Nah, ini saya beri tanggal tanam tanggal 1 bulan 11 2022. Sekarang tanggal 19, berarti kurang lebih ini pohon usia 2 bulan 19 hari atau 2 bulan setengah lebih lah. Oke. Dan ini yang saya jadikan dokumentasi. Ini sedang saya lakukan proses excel brick untuk memperbesar cabang-cabang tersier atau cabang calon pembuahan. Nah, untuk cabang calon pembuahan ini atau cabang tersier ini saya menggunakan tunas air. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung atau yang masih bertanya-tanya kapan sih cabang sekunder itu dilingkarkan ke dalam pot atau dilingkarkan sesuai lingkaran pot. Jadi kalau untuk mempercepat si pohon ini berbuah, itu bisa saja kita settingnya itu ketika cabang sekunder ini sudah mencapai satu lingkaran. Nah, udah kita lingkarkan saja. Nah, begitu sampai satu putaran, lalu kita potong di sini nih. Terus kan sudah ketemu tuh satu lingkaran. Nah, jadi untuk teman-teman nggak usah bingung-bingung apakah nunggu nanti batangnya tua atau coklat apa masih hijau. Dan saya sarankan masih hijau pun bisa. Ini saya rebahkan sekundernya itu ketika masih hijau, dan sekarang pun masih hijau nih bentuknya tuh. Ini sekunder masih hijau. Ini tinggi waktu saya merebahkan itu kurang lebih 1,5 meter sudah saya rebahkan, dan ketemu satu lingkaran. Ketika sudah ketemu satu lingkaran, saya potong ujungnya. Ketika mau ketemu pas awal kita rebahkan, kita potong ujungnya. Terus saya memotongnya masih posisi hijau, dan nanti tetap dia sekunder yang kita rebahkan ini akan tua dengan sendirinya. Dan begitupun tersier ini pun nanti akan cepat besar ketika kita buru-buru potong. Jadi nggak perlu menunggu waktu lama atau menunggu sampai batang coklat. Masih hijau pun bisa kita rebahkan. Kita potong satu lingkaran, dan fungsinya untuk membesarkan cabang sekunder ini yang satu lingkaran pot itu, dan sekaligus membesarkan cabang tersier yang kita akan jadikan cabang pembuahan. Dan ini pohon sedang saya lakukan excel brick, tujuannya supaya menuakan si cabang tersier ini yang kita akan gunakan untuk pembuahan, dan menyamakan cabang tersier yang tertinggal, dan sekaligus untuk mempercepat tua batang sekunder dan tersier ini. Nah, ini sebenarnya belum rata untuk cabang tersiernya tuh. Ini ada yang besar, ini besar nih, ini besar. Nah, ini nih ada yang kecil nih yang tertinggal tuh. Kecil banget, tertinggal jauh. Ini terserang jamur kemarin. Memang kalau musim hujan gini rentan jamur, jadi ini walaupun kecil tetap akan saya pelihara. Nanti insya Allah ketika pangkas pembuahan dia akan sama rata dengan yang lainnya. Oh, ini pun masih kecil dan yang lainnya besar. Nah, ini akan saya lakukan proses excel brick
untuk cabang tersier yang besar-besar. Fungsinya untuk yang kecil supaya bisa menyusul. Dan axle brake ini saya lakukan dengan cara membuang semua tunas air yang ada di posisi bawah paling ujung. Ini saya buang, saya bersihkan tunas airnya. Ini ada lagi tunas air nih, saya buang. Ini pun ada, ini akan saya buang. Ini juga saya buang. Dan ini yang paling ujung saya sisakan, ini bekas potongan awal axle brake. Dan ini masuk axle brake yang kedua. Nah, ini saya sisakan 2 matun dari bekas potongan. Saya potong segini. Jadi saya sisakan tunas airnya 2 tunas air dari bekas potongan yang awal. Itu fungsinya untuk menyimpan nutrisi di cabang tersier ini, cabang yang akan kita gunakan untuk calon pembuahan. Ini pun sama, akan saya bersihkan tunas airnya. Dan ini saya sisakan 2 mata tunas dari potongan yang awal. Ini potongan awal nih, potongan yang pertama axle brake. Nah, ini saya sisakan 2 mata tunas, saya potong di sini. Ini pun sama. Dan ini saya sisakan 2 mata tunas juga dari potongan, ini bekas potongan awal nih. Nih, tuh ada bekas potongan. Ini saya sisakan 2 mata tunas. Ini yang kecil saya biarkan supaya dia sama rata nantinya sama yang besar-besar. Dan ini yang agak besar juga saya akan bersihkan tunas airnya. Saya buang, ini saya buang. Ini bekas potongan axle brake awal tuh. Ini saya buang tunas air yang bawah. Nah, ini yang bekas potongan axle brake awal, ada tunas air masih pendek, saya biarkan. Nah, kenapa tidak saya buang semua tunas air yang ada pada ujungnya? Itu fungsinya untuk menjaga supaya tunas bat yang di bawah ini dia tidak pecah. Nah, terus kenapa kok saya tidak membuang habis tunas air yang ada di paling ujung, hanya memotong menyisakan 2 mata tunas? Atau bahkan ini ada yang saya sisakan, itu fungsinya atau tujuannya supaya nantinya tunas bat yang ada di bagian bawah ini itu tidak pecah. Tapi kalau kita buang habis yang ada di atas atau di ujung, itu nanti bisa kemungkinan dia pecah. Jadi yang bawahnya boleh kita bersihkan, yang ujung kita pangkas juga, cuman kita sisahkan 1-2 mata tunas. Itu untuk menjaga supaya tunas batnya tidak pecah. Oke, ini kemarin terserang jamur karena memang kondisi cuaca sedang ekstrim.
Dan ini saya lakukan penyemprotan 1 minggu sekali, bahkan terkadang 1 minggu 2 kali. Untuk penyemprotan saya menggunakan insektisida dicampur dengan fungisida. Untuk fungisida saya menggunakan Ridomil Gold. Untuk insektisidanya saya menggunakan Abasel ditambah sedikit perkat. Saya aplikasikan penyemprotan 1 minggu sekali. Kalau cuaca sedang ekstrim, saya aplikasikan penyemprotan 1 minggu 2 kali. Oke, ini saya lakukan proses axle brake, dan seterusnya akan saya lakukan proses axle brake. Tujuan saya melakukan proses axle brake itu untuk menuakan si cabang tersier ini, dan untuk menuakan cabang sekunder yang melingkar pada pot. Dan ketika nanti cabang sekunder ini sudah terlihat tua dan tersier pun sama, sudah kelihatan coklat, baru nanti akan saya aplikasikan pupuk pembuahan. Untuk pupuk saat ini saya masih menggunakan NPK 16-16-16, NPK seimbang. Aplikasi 1 minggu sekali. Oke ya, baik teman-teman, ini adalah tabu lampot anggur varian Tamaki saya di HST atau hari setelah tanam, kurang lebih usia 2,5 bulan lebih. Kalau waktu tanam bibit itu saya seukuran kurang lebih 20 cm dari graftingan atau 40 cm dari dasar polybag. Nah, bibit yang saya tanam sebesar kurang lebih ada di gambar ini di atas. Nah, sekarang umur 2 bulan setelah tanam, pohonnya sudah hampir memasuki semi indukan. Dan saya awal tanam itu kurang lebih bibit usia 2 bulanan. Jadi kalau kita, kebanyakan orang hitung itu dari usia tanam, bukan dari usia grafting. Kalau dari usia tanam, berarti ini pohon anggur varian Tamaki ini berusia 2 bulan 19 hari. Kalau dari grafting, dari awal setek itu berarti 4 bulan 19 hari, karena usia pohon yang saya tanam itu 2 bulan dari setek. Oke ya, baik teman-teman, ini update tabu lampot anggur varian Tamaki di 40 pot 40 yang saya jadikan dokumentasi. Mudah-mudahan berjalan lancar, dan saya akan update terus sampai waktunya pembuahan atau sampai berbuah. Oke ya teman-teman, baik teman-teman, cukup jelas atau kurang jelas video dari saya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan kalau teman-teman mau japri, silahkan, nomor saya ada di kolom deskripsi. Oke ya, baik teman-teman, cukup video dari saya. Salam semangat, salam pengangguran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.